Kalau kalian mikir pembukaan anime yang brutal cuman ada di era sekarang, kalian pasti belum pernah nonton 5 menit pertama dari Elfen Lied. 5 menit yang sukses bikin banyak orang trauma berat. Balik lagi di Coretan, tempat kita bedah pop culture secara jujur dan mendalam. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu anime horor psikologis paling berdarah, kelam, dan super emosional. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even. Ceritanya bermula saat sesosok mutan bernama Lucy ngamuk dan ngebantai seisi fasilitas rahasia buat kabur. Lucy ini bukan manusia biasa, dia punya tanduk kecil dan tangan tak kasat mata yang bisa memotong apa aja. Tapi pas berhasil keluar, kepalanya ketembak dan dia hilang ingatan. Kepribadiannya berubah drastis, jadi cewek polos yang cuma bisa ngomong new imut aja. New akhirnya ditemuin sama dua sepupu, Kouta dan Yuka. Mereka yang gak tahu asal-usul gadis ini mutusin buat ngerawatnya di rumah. Dari sinilah premis utamanya berjalan. Ini bukan sekadar anime soal monster yang diburu militer, tapi kisah kelam tentang dua sisi kepribadian antara mesin pembunuh berdarah dingin dan gadis inosen yang cuma pengen disayang. Masuk ke analisa. Hal pertama yang bikin Elfen Lied jadi masterpiece adalah unsur kekerasannya. Darah dan potongan tubuh di sini emang super eksplisit, tapi itu bukan cuma pamer kesadisan murahan. Tiap tetes darah membawa makna soal seberapa hancurnya moral manusia pas dihadapin sama sesuatu yang beda dari mereka. Kedua, tema trauma yang diangkat beneran bikin dada sesak. Anime ini secara brilian menggali isu soal kesepian, bullying, dan diskriminasi. Para mutan yang dipanggil di Clunius ini sebenarnya adalah korban. Monster aslinya bukanlah mereka yang punya tanduk, tapi manusia-manusia egois yang gak punya empati. Pesan psikologisnya benar-benar nampar. Ketiga, soal emosi karakternya. Kisah masa lalu antara Kouta dan Lucy itu tragis banget. Rasa cinta, penyesalan, sampai kebencian campur aduk jadi satu. Lagu opening opening ikoniknya yang berjudul Lilium, sukses ngerangkum suasana penuh keputusasaan di anime ini. Di balik pembantaiannya, karya ini sukses bikin kita nangis ngerasain penderitaan mereka. Tapi, tetap aja, anime ini punya kelemahan. Masalah terbesarnya ada di sisipan fanservice yang sering salah tempat. Di tengah adegan yang lagi tegang dan kelam, tiba-tiba muncul unsur komedi atau adegan ecchi yang cringe. Transisi suasana yang dadakan ini jujur sering ngerusak momentum penonton. Belum lagi ending animenya yang terasa menggantung kalau dibandingin versi manganya. Kesimpulannya, Elfen Lied adalah pengalaman horor psikologis yang indah tapi menyakitkan. Ini jelas bukan tontonan buat kalian yang gampang mual lihat darah atau isu sensitif, tapi kalau kalian nyari cerita tragis yang bakal nempel terus di otak, ini wajib ditonton. Buat gue pribadi, anime klasik ini sangat layak dapat skor 8,5 dari 10. Nah, pertanyaan gue buat kalian, menurut kalian, apakah Lucy pantas dimaafkan setelah semua dosa pembantaian yang dia lakuin? Atau dia tetap seorang penjahat? Coba ributin di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe ke Coretan biar nggak ketinggalan review anime seru lainnya. Gue cabut, sampai jumpa.